Di 6 ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan langit dan bumi pada 6 hari. Setelah itu dikatakan tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Jadi tsumma, kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. Jadi perlu diketahui bahwa yang pertama adalah penciptaan langit dan bumi. Kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Jadi kalau istiwa diartikan istaula, maka sebelumnya Allah juga sudah istaula di atas apa? Di atas langit dan bumi dan di atas arsy. Dan langit dan bumi itu sudah dicipta. Ya. Dicipta setelah arsy ada. Karena makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk yang paling pertama dicipta adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah telah menulis takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Takdir sudah ditakdirkan sebelum diciptakannya langit dan bumi. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya sudah ada di atas air. Arsy sudah ada dahulu. Jelas ya? Sudah ada dahulu. Jadi kalau arsy diartikan istiwa, istiwa diartikan istaula, itu tidak cocok. Sebab Allah sudah menguasai semuanya dari dahulu. Sudah menguasai semuanya dari dahulu. Baik. Kemudian bantahan dari sudut yang ke-7 yang mengatakan arsy bermakna istaula, ini akan masuk ke dalam lawazim yang batil, hal-hal yang batil. Iya. Akan masuk ke dalam hal-hal yang apa? Hal-hal yang batil. Dari kebatilan yang akan muncul, ya kalau dia katakan Allah beristiwa di atas arsy, iya. Istiwa bermana istaula, berarti setengah dari Allah itu beristiwa di langit, ada yang beristiwa di bumi, ada yang beristiwa di pohon, ada yang beristiwa di air, kan begitu. Karena Allah beristiwa di atas seluruh makhluk. Kalau istaula bermana apa? Istawa bermana berkuasa, maka istiwanya berarti di atas arsy hanya setengah saja. Itu kelaziman batil. Iya. Baik. Kemudian kalau istawa bermakna istaula, ini juga melazimkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelumnya itu belum berkuasa. Nanti setelah itu dia berkuasa di atas arsy. Karena thumma artinya sebelumnya tidak istiwa, kemudian dia istiwa. Kemudian dia istiwa. Baik. Kemudian yang ke-8 menafsirkan istiwa bermakna istaula itu menyelisihi ijma para ulama. Menyelisihi ijma para ulama. Kemudian yang ke-9, tidak syah di dalam bahasa Arab istawa bermakna istaula. Ya. Dasar pijakan mereka yang mengatakan istawa bermakna istaula itu adalah bait syair yang diucapkan oleh seorang Nasrani yang bernama Al-Akhtal. Ya. Bernama Al-Akhtal. Baik, itu syubhat mereka. Jadi ada bait syair katanya dinisbatkan kepada siapa? Al-Akhtal An-Nasrani. Ya, di mana dikatakan qad istawa Bishrun alal Iraqi min ghairi sayfin wala min mihraqi. Jadi Bishr telah istiwa terhadap Irak tanpa ada pedang dan tanpa ada darah yang tertumpah. Nah, katanya istiwa di sini maknanya menaklukkan. Maknanya menaklukkan. Baik. Jawaban untuk dalil mereka ini, ya, atau untuk syubhat mereka ini telah diterangkan. Ya, bahwa di dalam jawaban yang pertama telah diterangkan bahwa istiwa di atas arsy itu disebut dalam 7 tempat dalam Al-Quran. Dan dari 7 tempat itu semuanya tidak cocok diartikan dengan apa? Istaula, bermakna istila. Iya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini qad istawa Bishrun alal Iraqi. Jadi istiwa pakai huruf apa setelahnya?
Hah? Pakai huruf ala. Dan kalau istiwa bermakna pakai huruf ala, itu menurut kesepakatan ahli bahasa, artinya apa tadi? Al-ulu wal irtifa. Itu menurut kesepakatan ahli bahasa. Kemudian yang ketiga, istiwa bermakna istaula, itu penafsiran muhdats. Tidak ada seorang pun yang mengucapkannya. Tidak dari sahabat, tidak dari tabi'in, dan tidak dari imam dikenal dalam Islam, dan tidak diucapkan oleh ahli bahasa. Tidak diucapkan oleh ahli bahasa. Baik. Tidak diucapkan oleh ahli bahasa. Kemudian jawaban yang keberapa? Yang keempat, ini diucapkan, dinisbatkan kepada Al-Akhtal. Ini penisbatannya tidak ada dalil yang menetapkan tentang hal tersebut. Tidak sabit hal itu dari penisbatan secara bahasa. Karena itu banyak dari para ulama ahli bahasa, ketika ditanya tentang bait syair ini, maka mereka semuanya mengatakan itu tidak dikenal. Tidak dikenal di dalam apa? Di dalam bahasa Arab. Tidak ada yang mengenalnya secara bahasa. Iya. Sampai ada yang bertanya kepada sejumlah ulama bahasa tentang makna tersebut. Ya, mana-mana yang kalau diartikan istaula. Maka para ulama yang merupakan para imam, pakar-pakar bahasa ini, ya tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahuinya. Ada yang bertanya kepada Al-Khalil, bertanya kepada Al-Khalil, guru Sibawai, apakah diketemukan dalam bahasa Arab istawa bermakna istaula? Kata beliau, hada ma la ta'rifuhul Arab. Ini adalah hal yang tidak dikenal oleh orang Arab. Wala huwa jaizun fi lughatiha. Dan itu tidak boleh di dalam bahasa Arab. Tidak boleh di dalam bahasa Arab. Iya. Demikian pula ditegaskan oleh Ibnul Arabi, ya, dan selainnya dari ahli bahasa. Dan selainnya dari ahli bahasa. Baik. Kemudian bantahan dari sudut yang lainnya, ada yang mengatakan bahwa bait syair ini muharraf. Ya, sudah terganti. Asal katanya itu Bishrun qad istawa 'alal Iraqi. Ya, apa Bishrun qad istawla 'alal Iraqi. Itu asalnya. Bishr telah berkuasa di atas Irak, bukan istawa, tapi mereka rubah tentang hal tersebut. Iya. Jadi asal bait syairnya Bishrun qad istawla 'alal Iraqi, bukan istawa, tapi istawla memang. Baik, karena bait syair ini dengan bentuk yang pertama itu tidak dikenal sama sekali di kalangan orang Arab. Baik. Jadi itu di antara jawaban-jawaban yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Lamiyahnya, kubahan liman nabadha al-kitaba wara'ahu wa idza istadalla yaqulu biqauli al-Akhtari. Ya. Keburukan bagi siapa yang membuang Al-Qur'an di belakangnya. Kalau dia berdalil dengan ucapan si Akhtal Nasrani ini. Jelas ya? Baik. Jadi dari sini tampak bahwa istiwa itu maknanya jelas. Dengan 4 makna yang disebutkan secara bahasa itu tadi. Iya.